Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Palangkaraya merupakan salah satu unit pelaksana teknis pada kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Kalimantan Tengah yang memiliki tugas untuk melaksanakan pembinaan bagi narapidana. Lapas Kelas 2A Palangkaraya dibangun pada tahun 1976 di atas tanah seluas 400.000 meter persegi yang terletak di Jalan Cilikriwut kilometer 2,5 Kota Palangkaraya, dengan luas bangunan kurang lebih 8.000 meter persegi yang terdiri dari bangunan perkantoran, aula, dan blok hunian narapidana. Lapas Kelas 2A Palangkaraya memiliki kapasitas 478 orang yang dihuni oleh 728 narapidana dengan jumlah pegawai 90 orang per September tahun 2020. Sebagai unit yang bertugas melaksanakan pembinaan kepada narapidana agar menjadi manusia seutuhnya, menyadari kesalahan, memperbaiki diri, dan tidak mengulangi tindak pidana, Lapas Kelas 2A Palangkaraya aktif melakukan kegiatan pembinaan kepribadian, mental spiritual baik dalam bentuk kegiatan keagamaan maupun kegiatan seminar dan penyuluhan untuk membangun pribadi yang berakhlak mulia. Selain itu, Lapas Palangkaraya juga memberikan program pembinaan kemandirian seperti tata boga, kerajinan tangan, keterampilan menjahit, pertunggangan, dan perkebunan. Kesemua pembinaan kemandirian tersebut pada akhirnya kelak akan bermuara pada kemandirian warga binaan dalam menjalani hidup setelah bebas nanti. Dalam mengakomodir kebutuhan pendidikan bagi warga binaan, Lapas Kelas 2A Palangkaraya menyelenggarakan kegiatan pendidikan non-formal. Bekerja sama dengan Dinas Pendidikan setempat, Lapas Palangkaraya membuka program pendidikan paket A, B, dan C. Dalam pemenuhan hak kesehatan warga binaannya, Lapas Palangkaraya menyediakan klinik yang didukung oleh tenaga medis yang ahli di bidangnya. Demi menjaga kesehatan warga binaan, Lapas Palangkaraya sangat memperhatikan kebersihan dalam pengolahan, kelayakan, dan kualitas makanan yang disajikan kepada warga binaan. Sebagai salah satu unit yang menyelenggarakan pelayanan publik, Lapas Palangkaraya berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi dan wilayah birokrasi bersih melayani. Berkomitmen siap mewujudkan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi. Dalam mewujudkan pembangunan zona integritas tersebut, terdapat 6 bidang area perubahan yang harus dilaksanakan, yaitu manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Dengan semangat menuju perubahan yang lebih baik, Lapas Palangkaraya telah melakukan langkah-langkah untuk melaksanakan 6 area perubahan tersebut. Dalam bidang manajemen perubahan, Lapas Palangkaraya telah membentuk tim kerja pembangunan zona integritas yang anggotanya dipilih melalui asesmen dan berkomitmen untuk mewujudkan pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBM di Lapas Palangkaraya. Sebagai salah satu bentuk keseriusan Lapas Palangkaraya dalam mewujudkan pembangunan zona integritas menuju WBK-WBBM, Lapas Palangkaraya bersama 5 UPT jajaran kantor wilayah Kementerian Hukum dan HAM Kalimantan Tengah telah mencanangkan pembangunan zona integritas yang disaksikan oleh Kepala Divisi Pemasyarakatan Kanwil Kemenkumham Kalimantan Tengah, Ombudsman, Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan, TNI, dan pemerintah Kota Palangkaraya. Hal yang paling mendasar dalam pembangunan zona integritas adalah pola pikir dan budaya kerja. Sebagai role model, Kepala Lapas Palangkaraya terus melakukan sosialisasi tentang pola pikir dan budaya kerja yang mengacu pada nilai pasti dan memberikan keteladanan yang dapat membangun integritas pegawai. Lapas Palangkaraya juga telah membentuk agen perubahan yang berperan sebagai role model.
motor penggerak dalam membangun pola pikir dan budaya kerja dalam mewujudkan pembangunan zona integritas menuju WBK WBBM di Lapas Palangkaraya. Dalam mendukung kinerja petugas yang efisien, efektif, dan terukur, Lapas Palangkaraya telah melaksanakan penataan tata laksana berupa pemasangan standar operasional prosedur pada setiap layanan yang ada di Lapas Palangkaraya, dan telah memanfaatkan sosial media sebagai sarana informasi kepada masyarakat terkait layanan dan kegiatan yang ada di Lapas Palangkaraya. Lapas kelas 2A Palangkaraya juga telah menerapkan sistem teknologi informasi baik dalam laporan kinerja maupun dalam pelayanan publik. Dalam penataan sistem manajemen sumber daya manusia, Lapas Palangkaraya telah melaksanakan pemetaan rencana kebutuhan pegawai dengan menyesuaikan beban kerja pada setiap bidang sebagai dasar usulan penambahan jumlah pegawai pada Lapas Palangkaraya. Dalam meningkatkan kualitas sumber daya manusia, Lapas Palangkaraya selalu mendorong petugas untuk mengikuti pelatihan-pelatihan baik sistem e-learning maupun sistem tatap muka. Dari segi kedisiplinan, Lapas Palangkaraya telah melakukan sosialisasi kode etik dan akan melakukan pendidikan kepada petugas yang melakukan pelanggaran kode etik tersebut dan akan memberikan reward kepada pegawai yang berprestasi. Dalam bidang penguatan akuntabilitas meliputi keterlibatan pimpinan dalam penyusunan rencana kerja dan memantau pelaksanaan rencana kerja. Pengelolaan akuntabilitas kinerja dan pelaporan kinerja tepat waktu dengan menerapkan teknologi informasi dalam pengukuran capaian kinerja, yaitu aplikasi e-performance, smart, dan aplikasi sistem informasi kepegawaian untuk capaian kinerja pegawai. Penguatan pengawasan penting dilakukan untuk mengantisipasi penyelewengan wewenang. Lapas Palangkaraya telah mengkampanyekan pengendalian gratifikasi baik berupa banner, spanduk, media sosial maupun sosialisasi langsung kepada petugas Lapas Palangkaraya. Selain itu, Lapas Palangkaraya telah membentuk tim pengendalian intern pemerintah, tim penanganan pengaduan yang dapat setiap saat menerima aduan baik secara langsung maupun via SMS dan email. Penerapan whistleblowing system serta tim penanganan benturan kepentingan. Dalam peningkatan kualitas pelayanan publik, Lapas Palangkaraya telah membuat standar pelayanan yang mengacu pada Permen Pan RB nomor 15 tahun 2014 tentang standar pelayanan. Sebagai bentuk komitmen untuk mewujudkan pelayanan publik yang baik dan berkualitas, Kepala Lapas Palangkaraya telah menandatangani maklumat pelayanan yang menyatakan sanggup menyelenggarakan pelayanan yang sesuai dengan standar dan siap menerima sanksi apabila tidak dapat memenuhi janji tersebut. Dalam mendukung budaya pelayanan prima, pimpinan telah melakukan sosialisasi pembekalan kepada pegawai untuk memberikan pelayanan terbaik dan telah membentuk duta layanan yang siap memberikan pelayanan yang berorientasi kepada kepuasan masyarakat. Untuk meningkatkan kualitas pelayanan, Lapas Palangkaraya telah menerapkan layanan terpadu satu pintu melalui aplikasi sistem database pemasyarakatan yang menyediakan fitur layanan kunjungan, layanan self-service, layanan PB, CB, CMB, dan remisi secara online sehingga proses layanan lebih mudah, cepat, dan transparan. Lapas Palangkaraya telah menyediakan media informasi yang mudah diakses terkait layanan di Lapas Palangkaraya seperti spanduk, banner, dan media sosial. Pada layanan kunjungan, selain menggunakan layanan kunjungan berbasis teknologi informasi yang memberikan pelayanan cepat dalam pendaftaran kunjungan, Lapas Palangkaraya juga menyediakan ruang tunggu yang nyaman, ruangan kunjungan yang luas dan asri, dilengkapi dengan pojok bermain anak dan ruang laktasi bagi ibu menyusui. Untuk memberikan kenyamanan dan kemudahan pada pengunjung penyandang disabilitas, Lapas Palangkaraya telah membuat jalur khusus seperti tempat parkir, kursi roda, tempat duduk, serta toilet khusus disabilitas. Dalam upaya pencegahan penularan COVID-19, Lapas Palangkaraya menerapkan protokol kesehatan dalam pelaksanaan tugas dan meningkatkan layanan kesehatan bagi WBP dengan sistem jemput bola, di mana petugas medis akan masuk ke blok hunian untuk mengontrol kesehatan WBP, membagikan vitamin penambah daya tahan tubuh dan masker, serta penyemprotan disinfektan pada kamar hunian warga binaan secara rutin. Lapas Palangkaraya terus melakukan terobosan-terobosan baru untuk memberikan kemudahan, kenyamanan kepada masyarakat dengan melakukan inovasi layanan yang dianggap dibutuhkan baik oleh warga binaan maupun kepada masyarakat umum.
Layanan Wartel Suspas dan unit layanan terpadu merupakan dua inovasi Lapas Palangkaraya dalam meningkatkan pelayanan kepada publik. Unit layanan terpadu dibuat untuk memudahkan masyarakat dalam memperoleh informasi, menyampaikan laporan aduan yang terkait dengan penyelenggaraan tugas dan fungsi Lapas kelas 2A Palangkaraya. Layanan Wartel Suspas dibuat untuk memberikan kemudahan bagi warga binaan untuk melakukan komunikasi kepada sanak saudaranya. Layanan ini sangat mendukung penanganan dan pencegahan COVID-19 agar tidak mewabah ke dalam lapas, karena semenjak pandemi COVID-19 merebak di Kota Palangkaraya, layanan kunjungan diganti dengan layanan video call. Semenjak layanan kunjungan ditiadakan karena pandemi COVID-19, Lapas Palangkaraya membuka layanan penitipan barang. Layanan ini untuk memudahkan bagi masyarakat luar, baik itu keluarga atau sahabatnya yang memiliki identitas yang jelas yang ingin menitipkan barang kepada warga binaan. Lapas Palangkaraya melakukan survei kepuasan masyarakat untuk mengetahui kualitas pelayanan sebagai dasar evaluasi pada layanan di Lapas Palangkaraya agar kedepannya Lapas Palangkaraya dapat memberikan pelayanan yang lebih baik lagi. Alhamdulillah, dengan pelayanan Wartel Suspas yang ada, kami sangat terbantu keluarga besar warga binaan pemasyarakatan Lapas kelas 2 Palangkaraya yang dulunya tidak ada telepon dengan keluarga bisa menggunakan sarana melalui Wartel Suspas, dan juga dimudahkan berjumpa melalui layanan video call dari Wartel Suspas. Jadi bisa terlihat, bisa sama-sama kita bertatap muka dengan keluarga, dan ini sangat membantu bagi kami dan keluarga besar warga binaan yang ada di sini. Sangat membantu kami untuk mengetahui tentang masa tahanan dan apa-apa yang menjadi hak tahanan dan kewajiban tahanan, atau masalah remisi atau masalah BB. Sangat membantu sekali untuk kami, terutama untuk keluarga tahanan. Alhamdulillah tidak ada sama sekali. Alhamdulillah tidak Pak, tidak dipungut biaya. Lapas kelas 2A Palangkaraya terus berbenah, baik dari segi peningkatan kualitas SDM maupun sarana dan prasarana, sehingga kualitas pelayanan dari waktu ke waktu semakin baik. Saya Afif Hasan, SH MM, Jabatan Kasat Reskrim Polres Gunung Mas, akan selalu mendukung penuh Lapas kelas 2A Palangkaraya untuk meraih predikat WBK dan WBBM tahun 2020. Semoga sukses dan tetap semangat. Lapas Palangkaraya masih hebat, harmonis, energi, bersih, aman, terpercaya.